Penjagaan ketat dilakukan TNI Polri di seluruh gereja yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Usai serangkaian teror di Makassar dan Mabes Polri, umat Kristiani mengaku tenang dan lebih hikmat dalam beribadah. Pola ibadah umat Kristiani pun berubah semenjak pandemi COVID-19. Dari kapasitas gereja yang bisa menampung 1.500 kali ibadah, kini hanya bisa diisi 40%. Jemaat sebelum masuk gereja dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya, kemudian diarahkan mencuci tangan di halaman gereja dan di dalam tersedia hand sanitizer yang bisa digunakan setiap saat. Penjagaan di seluruh gereja dilakukan sejak Kamis hingga Minggu, dari 1 hingga 4 April 2021 secara bergantian. Sehingga umat Kristiani merasa nyaman dalam beribadah dan terciptanya kondisi keamanan yang kondusif. Umat Kristiani Kota Palembang mengikuti ibadah Jumat Agung dalam rangkaian Hari Raya Paskah. Pada perayaan di tengah pandemi kali ini, umat diminta untuk tetap tenang beribadat, menyusul terjadinya beberapa aksi terorisme beberapa waktu lalu. Merayakan Jumat Agung, umat Kristiani pun tetap melakukan ibadah di gereja seperti biasa. Dalam rangkaian Hari Raya Paskah seperti yang berlangsung di Gereja Katolik Santo Yosef. Di masa pandemi, perayaan Paskah berlangsung lebih sederhana. Panitia masih meniadakan pementasan tablo yang biasanya menjadi tradisi saat Jumat Agung. Umat yang datang juga lebih sedikit menyesuaikan pembatasan kapasitas. Mereka juga wajib menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Di momen Paskah, umat Kristiani dihimbau untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan berita bohong serta mendoakan para korban agar segera pulih. Ya, kalau kami dari gereja secara khusus memang kami menghimbau kepada para warga untuk tetap tenang, kondusif, kemudian tidak perlu ikut istilahnya menyebarkan berita-berita yang tidak perlu. Kita malah diajak untuk berdoa, semoga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan kita berdoa bagi saudara kita yang menjadi korban ya bisa cepat pulih kembali seperti itu. Usai Jumat Agung, perayaan Paskah akan berlanjut dengan Sabtu Suci dan puncaknya pada Minggu, yakni peringatan Paskah. Sementara itu, perayaan Jumat Agung di sejumlah gereja di Kota Palembang di bawah pengawalan ketat petugas dari TNI Polri serta Satpol PP. Bahkan di Gereja Katolik Santo Yosef, Jalan Jenderal Sudirman, 1 tank anoa pun disiapkan. Berkembangnya aksi terorisme yang terjadi di tanah air dalam waktu beberapa hari terakhir membuat anggota TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan pengawalan ketat di sejumlah gereja di Kota Palembang. Bahkan, di Gereja Katolik Santo Yosef di Jalan Jenderal Sudirman, 1 tank anoa disiapkan oleh pihak TNI. Serta, para jemaat yang hendak melakukan ibadah ke gereja dilakukan pemeriksaan. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Irfan Saputra yang melakukan pemantauan menyampaikan sejauh ini kondisi keamanan gereja di Kota Palembang masih dalam kondisi yang kondusif. Polres Tabes Palembang juga akan menindak tegas para pelaku kriminalitas maupun yang membuat kericuhan saat berlangsungnya ibadat. Alhamdulillah pengamanan berjalan lancar. Siapa berbuat apa sangat dimengerti, baik dari pihak pengamanan dan pihak gereja. Tinggal kita selalu waspada dan kita juga tidak memberikan kesempatan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk para pelaku yang melakukan aksi kriminal pada hari ini akan kita lumpuhkan ini, Pak? Insya Allah, kita bertindak tegas atas nama negara, atas nama bangsa, atas nama seluruh umat yang ada di Kota Palembang. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan Paskah, Polda Sumsel berkoordinasi dengan sejumlah mahasiswa untuk melakukan pengamanan. Selain itu, ada juga organisasi lintas agama yang ikut memberikan pengamanan dalam rangkaian Paskah di Palembang. Ini kita juga sudah menyusun rencana pengamanan dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang akan melaksanakan ibadah yang dimulai pada hari ini sampai dengan hari ini. Pelaksanaan Jumat Agung pada perayaan Paskah di tahun 2021 di Kota Lubuk Linggau terpantau aman dan kondusif. Sejumlah gereja menggelar ibadah dengan protokol kesehatan dan membatasi jumlah jemaah. Selain petugas polisi, organisasi masyarakat yakni Pemuda Batak Bersatu atau PBB turut juga mengamankan gereja. Tentunya hal ini pun disambut positif karena bisa mengamankan pelaksanaan rangkaian kegiatan Paskah 2021. Di setiap gereja terdapat 3 hingga 2 anggota PBB yang berjaga. Kegiatan pengamanan gereja ini sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Kristiani pada perayaan Paskah dan dapat memberikan rasa aman selama melakukan ibadah di gereja. Di sini dari arahan dari
ketua umum pusat dari Jakarta, kami diarahkan ke setiap gereja. Jadi kami yang ada di PBB di Lubuk Linggau ini, setiap gereja ada 3 orang, 2 orang untuk ikut beserta dengan polisi. Sementara itu, pelaksanaan Jumat Agung di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat berbeda. Selain penerapan protokol kesehatan, jemaah yang hadir juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Rangkaian kegiatan Paskah 2021 di gereja digelar lebih sederhana dan lebih singkat. Pihak gereja membatasi jumlah jemaah sehingga ibadah dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama diperuntukkan untuk anak-anak, sesi kedua untuk lansia, sedangkan sesi ketiga dan keempat untuk masyarakat umum. Hari Jumat ini ada 4 ibadat. Yang pertama ini untuk anak-anak, nanti jam 12 untuk lansia, jam 3 sore untuk umum, jam 7 malam untuk umum. Kita mengikuti protokol kesehatan, jadi kapasitasnya kita harus bagi-bagi. Karena kalau semuanya biasanya sebelum corona ini kita semua jadi satu, karena kali ini kita harus bagi-bagi.